Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah form yang berfungsi untuk mengekspor data dari MySQL dan SQL Server ke Excel ya. Oke, formnya udah saya jalankan nih, ini formnya. Kita coba dari MySQL dulu. Nah, ini dari MySQL. Catatan pentingnya adalah kalau MySQL seperti biasa, ini sampai kontrolnya harus dijalankan dulu dan diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita coba connect ke SQL Server, ke server MySQL. Nah, ini udah connect nih. Ada database absen. Ini masih kosong. Ini pegawai. Ini karyawan. Oke, ya. Ini karyawannya. Nah, ini karyawannya. Kemudian ada database login, table maksud saya, barang satu, ada absensi dan gajinya, ada absensi, ada detailnya, ada tabel gaji, ada tabel karyawan. Oke ya, kita coba yang ini aja dulu. Sebenarnya hampir semua hampir semua database dan tabel bisa ditampilkan di sini. Kita akan coba export to Excel. Kita coba ya, export to Excel. Klik. Oke, ekspornya sudah sukses. Kita buka filenya, kita coba tes bisa terbuka atau tidak. Nah, ini dia datanya nih. Oh, datanya sebenarnya ada di sini nih. Datanya ada di folder debug. Ada di sini. Ini tabel karyawan nih. Nah, ini dia nih, udah masuk dia sebenarnya. Ya, ini udah masuk. Oke. Nah, sekarang saya akan beralih, ini akan pindahkan. Saya tutup, kemudian saya akan ekspor data dari SQL Server. Nama SQL-nya, nama servernya ini. Cara login ke SQL Server-nya mempergunakan Windows SQL Server Authentication. Username-nya SA, password-nya ini, ya. Kemudian kita login. Nah, ketika login, maka di sini ada tabel-tabel nih. Ada tabel DB Business. Nah, tabel DB Business ini isinya seperti ini. Ini masih kosong. Ini udah ada. Laba rugi, waduh, isinya masih pada kosong. Ganti deh, jangan DB Business. Jual beli DB. Nah, di sini ada tabel supplier. Di sini ada tabel user, customer, ada tabel barang nggak? Nah, ini tabel barang. Oke ya, kita coba tabel barang aja yang kita ekspor ya. Coba terjadi error atau tidak. Klik ekspor, sukses, lalu kita buka tabelnya. Hasil oh, ternyata tabel barang tuh udah ada ya. Tabel barang udah ada. Nah, tapi ini sudah berhasil di entry nih, di ekspor sudah berhasil. Gitu. Jadi di sini salah satu keunggulannya adalah pada saat kita udah bisa login ke dalam server, di sini kita bisa melihat nih ada tabel anggota di DB Koperasi ini, ada tabel perusahaan, simpanan, pengaturan, pengambilan, pinjaman, dan ini bisa diekspor. Itu keunggulannya ada di situ. Seperti sama halnya ini juga nih. Ya, jadi kita connect dulu ke server. Setelah connect, baru deh kita lihat-lihat nih. Mau database apa yang datanya mau diekspor. Ini ada database akuntansi. Di sini ada laporan arus kas, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal. Ini ada laporan neraca dan lain sebagainya. Ini ada jurnal. Ini juga bisa diekspor. Bisa diekspor. Oke. Nah, ini dia tabelnya. Oke. Oke.
Oke, nanti akan saya tunjukkan codingnya. Oke ya. Ini kita close. Ini juga kita. Kemudian ini kita semuanya ya. Kita close dulu semuanya. Ini tabel karyawan. Kok jadi TXT sih? Cancel. Cancel. Nah, saya akan tunjukkan codingnya. Ini kita hentikan dulu. Jadi coding untuk ekspor dari MySQL ke Excel, codingnya kira-kira seperti ini. Kita akan lihat codingnya pelan-pelan ya. Codingnya pelan-pelan. Jadi pada intinya di sini tuh terjadi dua kali koneksi. Koneksi yang pertama jelas ke MySQL, lalu koneksi ke Excel. Atau kadang-kadang Excel ini hanya berupa lemparan dari data grid view. Ya. Oke, kita coba lihat nih codingnya. Nah, codingnya seperti ini. Codingnya seperti ini. Jadi di sini saya menyiapkan dulu coding koneksi ke ke Excel. Excel masih satu rumpun dengan akses, yaitu oleh DB. Kemudian saya menyiapkan koneksi ke server MySQL. Nah, ini nanti harus benar-benar spesifik yang terinstall di laptop Anda itu driver MySQL versi berapa. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya lihat aja di kontrol panel di sini. Di kontrol panel Anda lihat saja. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa penggunaan DSN, data source name. Nah, ini kelihatan nih. Ini drivernya nih ya. Ini drivernya. Namanya MySQL ODBC 5.2W driver. Jadi mengetiknya huruf besar huruf kecilnya usahakan sama persis. Usahakan sama persis ngetiknya. Karena MySQL itu agak-agak rese ya. Resenya apa? Dia menganut paham dia menganut mazhab, dia menganut aliran camel case. Jadi besar kecilnya huruf itu berpengaruh di dalam MySQL itu. Jadi nulisnya harus benar-benar sama seperti ini ya. Huruf Y-nya kecil, SQL-nya besar, spasi ODBC, W-nya kecil. Nah, Anda bisa lihat di sini, lihat. Ikutin semirip mungkin. Karena kalau nggak mirip, dia bakal terjadi error gitu. Nah, kemudian di sini nama servernya apa, localhost. User ID-nya apa, root. Passwordnya apa. Di sini saya tidak diberi password tuh, MySQL. Dan database-nya kita ngambil skema. Jadi database-database yang ada di dalam MySQL ditampilkan gitu. Kita ngambil skema. Kemudian nah di sini kita mengambil beberapa nama database dari servernya MySQL. Nah, nanti si nama-nama database-nya masuk ke dalam listbox 1 ke sini. Ini nama-nama database masuk ke sini. Begitu diklik nama database, maka nama-nama tabel muncul di sini. Begitu diklik nama-nama tabel, maka datanya tampil di sini. Setelah datanya tampil, isi tabelnya tinggal di ekspor. Begitu logiknya atau urutannya. Nah, di sini baru menampilkan nama-nama database dari server. Di listbox 2 menampilkan nama-nama tabel berdasarkan nama database yang dipilih gitu. Nah, jadi dia akan mengambil data grid view itu nanti akan mengambil data dengan perintah tampilkanlah seluruh kolom dari apa yang dipilih di listbox 2. Isi listbox 2 itu adalah nama tabel. Kemudian di sini di label 1, path dari tabel tadi adanya di listbox 2. Dan nanti akan diberi nama tabelnya atau nama file aksesnya adalah XLS. Mungkin saya seharusnya ngasih nama X gitu di situ, tapi nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nah,
Jadi ternyata ini, ya, ini adalah lemparan untuk membaca baris dan kolom yang ada di data grid view, dilempar ke database Excel gitu. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi di sini. Hal yang sama terjadi di sini. Jadi, saya melakukan koneksi dulu ke SQL Server nih. Lakukan koneksi ke SQL Server. Nah, di combo box 1 SQL Server saya namanya ini. Kemudian saya mengambil nama server dari combo box 1 nih dari sini. Kemudian nama-nama database-nya untuk sementara waktu saya ngambil database master dulu. Karena di dalam database master itu ada sebuah coding yang isinya diantaranya adalah untuk membaca nama-nama database yang ada di SQL Server kita gitu. Nah, koneksinya dibagi dua. Kalau dia koneksi mempergunakan Windows Authentication, berarti kita connect-nya tanpa mempergunakan user ID dan password. Kalau kita connect-nya mempergunakan SQL Authentication, maka dia memerlukan user ID dan password. User ID dan passwordnya disiapkan di sini, tinggal diisi aja gitu. Begitu login, klik connect, maka nama-nama database akan muncul di sini. Nah, begitu connect, dia akan mencari database dari SQL Server yang disebut di dalam combo box 1 gitu. Dengan mempergunakan select all from sys databases, maka di list box 1 akan muncul nama-nama database. Nah, cara loginnya kalau mempergunakan Windows Authentication, ya berarti username dan passwordnya tidak dihidupkan gitu. Nanti combo box 1 akan mengambil keputusan apakah loginnya mempergunakan Windows Authentication atau mempergunakan server authentication. Yang jelas nanti di list box 2 akan muncul nama-nama tabel select table name dari information schema. Information schema itu sebenarnya adalah nama-nama database. Pada intinya seperti itu. Apakah dia loginnya lewat Windows Authentication ataupun lewat SQL Server Authentication, tetap dia akan menampilkan nama-nama tabel gitu dari database yang dipilih. Nah, ini kembali, ini tadi lemparan dari data grid view ke Excel. Oke, jadi physically tampilannya seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi connect dulu. Nah, ini pasti akan gagal jika kita salah mengetik nama drivernya nih. Pasti akan gagal. Besar kecilnya huruf itu harus benar-benar sama. Gitu. Kita lihat aja di sini, misalkan TBL namanya inventory, database inventory. Tabel barangnya ada, tabel customernya ada, tabel detail keluarnya ada, gitu. Hal yang sama juga terjadi pada hal yang sama juga terjadi pada SQL Server. Servernya dipilih dulu namanya, cara loginnya. Kalau misalkan pakai Windows Authentication, ininya tidak perlu diisi, coba login berhasil atau tidak gitu ya. Kemudian kita lihat DB bisnis, ini ada tabel invoice, ada tabel mata uang dan lain sebagainya. Ada tabel quotation, pembayaran, ada tabel yang sudah terisi, ada juga tabel yang belum terisi. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya pertama ada di sini dulu nih. Kita harus tahu teknik bagaimana connect ke SQL Server, dan kita harus tahu juga bagaimana teknik connect ke servernya MySQL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dirasakan aplikasi ini atau demo dalam video tutorial ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, atau jika Anda berkenan silahkan subscribe atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.